Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 5B, yaitu dengan topik lanjutan pada segmen 5A, yaitu Teorema Transport Reynolds. Pada segmen sebelumnya kita telah menurunkan ya bagaimana penerapan dari aplikasi teorema transport Reynolds pada kasus suatu pipa yang memiliki diameter yang berbeda antara posisi 1 dan posisi 2-nya ya, dan di mana hasil dari penurunan tersebut adalah berdasarkan material derivatif di sini ya, dan juga ini adalah artinya perubahan dari sifat ekstensif material di sini itu adalah do BCV per dot T ditambah B dot out minus B dot in ya. Nah, di sini ini akan di breakdown menjadi row AV dikalikan dengan B2 dikurangi row AV B1 di sini ya, di mana B2 B1 ini adalah sifat intensif, dan kalau misalnya kita ingin tertarik terkait dengan massa, artinya B di sini diganti dengan 1, artinya row AV saja, dan ini artinya akan menjadi massa M dot ya. Dan kemudian jika kita ingin mengganti terkait dengan ini momentum, artinya B di sini kita akan mengganti V, artinya ini akan menjadi M dikalikan dengan V. Atau jika kita ingin meninjau dalam perubahan energi kinetik, artinya B di sini kita ganti dengan setengah V kuadrat ya. Jadi dia akan menjadi setengah MV kuadrat, yaitu adalah persamaan energi kinetik ya. Nah, jadi berdasarkan dari teorema transport Reynolds di sini, ya tadi kita bisa meninjau ketiga ekstensif material tersebut, dan juga kita juga bisa mengaplikasikan pada bentuk-bentuk yang lebih kompleks daripada dari pipa yang seperti ini ya. Contohnya kalau misalnya berdasarkan penjelasan dari buku, di sini ada suatu aplikasi yang cukup rumit ya, yaitu adalah suatu jantung ya. Jadi di sini jantung itu bisa disederhanakan, yaitu memiliki suatu aorta atau pembuluh darah di sini ya, dan juga dia di sini ada posisi inlet dan juga outlet, dan juga outlet di sini dia akan cabang ya. Dan juga kita di sini bisa menerapkan aplikasi ini teorema transport Reynolds untuk menganalisis kekekalan massa, kemudian energi kinetik, dan juga momentum yang terjadi pada suatu aliran. Dan juga kalau misalnya kita lihat pada gambar berikut ini adalah suatu aliran yang memiliki streamline di sini, dan juga ini cukup random ya karena dia tidak memiliki body atau casing seperti contoh sebelumnya. Tetapi kalau misalnya kita memiliki suatu streamline di sini, kita bisa memprediksikan pada arah kontrol volume pada saat T ditambah delta T, dan juga caranya juga sama ya, yaitu dengan cara yang sebelumnya, yaitu adalah di sini ada segmen 1, di sini CV-1 dan ini 2, dan juga kita bisa menerapkan dan hasilnya pasti akan ketemu seperti ini. Dan juga kita juga bisa menerapkan pada suatu kasus yang memiliki multi inlet dan juga multi outlet seperti ini ya, dengan menerapkan persamaan teorema transport Reynolds di sini. Kalau misalnya ini untuk penerapan ini, kita cukup memasukkan dari bagian sisi inletnya di sini ya. Inlet itu ada dua, di sini ini adalah inlet 1, inlet 2, dan outletnya itu ada 4 ya. Ini ada outlet 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga kalau misalnya dalam keadaan steady state, ya tadi ya di sini ini akan kita coret ya. Kalau misalnya dalam keadaan steady state atau misalnya dalam keadaan transient, artinya kita tidak bisa menghilangkan bagian ininya, bagian perubahan sifat ekstensif terhadap T. Terkait dengan persamaan teorema transport Reynolds yang telah kita turunkan ya pada segmen sebelumnya, ini adalah hasilnya. Nah, tetapi perlu disadari bahwa penurunan ini adalah ketika vektor kecepatan itu sama dengan vektor dari normal dari surface dari kontrol volume yang telah kita tentukan ya. Nah, sekarang pada saat ini kita akan membuat persamaan ini lebih general lagi ya. Jadi kita pertama-tama lihat dulu pada kedua gambar di samping ini ya. Jadi ini adalah yang pertama gambar dari suatu outflow. Di sini adalah perubahan ekstensif pada out di sini ya, dan juga yang bagian bawah itu adalah bagian inflow dari suatu control surface ya. Jadi yang ditinjau di sini adalah bagian yang terkait dengan control surface-nya. Artinya ketika kita ingin mengetahui ya berapakah perubahan B out di sini, artinya kita harus mengintegralkan porsi kecil dari sini ya semuanya, sehingga kita mendapatkan suatu extensive property dalam satuan ini dalam satuan massa ya, dalam satuan ya flow rate ya. Jadi nah kemudian kita lihat di sini ini adalah control surface dari control volume yang telah kita tentukan ya, keduanya ini. Yang atas itu adalah outflow dan yang bawah itu adalah inflow ya. Jadi kalau misalnya kita lihat outflow di sini, ini adalah sisi out dari suatu sistemnya di dalam sini, dan juga ini adalah normal, vektor normal dari permukaannya. Nah, tetapi di sini adalah kecepatan yang keluar dari control surface di sini dia tidak sama dengan vektor normal dari permukaan tersebut. Begitupun untuk bagian inflow di sini. Kalau misalnya inflow normal dari permukaannya itu di sebelah kiri di sini ya, dan
juga bagian sistemnya itu ada di dalam sebelah kanan sini, dan juga di sini terkait dengan kecepatannya itu di sini dia tidak satu garis terhadap vektor normal dari permukaan tersebut ya. Nah, kemudian di sini dikarenakan kita harus mengetahui bahwa di sini rho AV di sini adalah flow rate ya, debit ya. Jadi kita harus menghitung debit pada saat perubahan suatu sifat ekstensif di sini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah suatu area dan juga ini adalah V-nya. Nah, maka ini adalah delta V ya, atau delta volume selama terjadi perubahan delta T di sini. Nah, artinya displacement dari surface di sini hingga ke sini nih kita sebut sebagai delta L adalah displacement perubahan dari surface 1 ke dan delta T-nya. Dan kemudian untuk volumenya artinya kita harus mengkalikan delta T tersebut dengan delta area ini. Nah, kemudian ini terkait dengan ininya ya, persamaan trigonometri ya. Di sini adalah delta TLN, ini adalah displacement ke arah vektor normal ya, dibandingkan dengan delta L di sini adalah jika dia sejajar dengan vektor V-nya. Nah, artinya kita harus membuat trigonometri sehingga ini kita proyeksikan terhadap sumbu normalnya, sehingga delta TLN di sini dia akan menjadi delta L dikalikan dengan cos theta, dan juga untuk delta L ini sendiri ini adalah V delta T ya. Nah, kemudian jadi kita substitusikan delta Ln ini dikalikan dengan delta A itu akan menjadi delta volume ya. Nah, sehingga kita akan membuat persamaan ini lebih general ya di sini ya. Artinya di sini perubahan sifat ekstensif yang sangat kecil dalam bentuk delta T itu adalah B dikalikan rho dikalikan dengan delta V, dan juga delta V di sini kita substitusikan dari sini ya. Nah, sehingga delta B itu adalah B dikalikan dengan rho, V cos theta dikalikan delta T, dan juga delta A. Nah, kemudian terkait dengan perubahan delta B out-nya di sini, kita melihat yang meninjau yang bagian atasnya saja ya. Nah, kemudian artinya di sini kita substitusikan bagian ini dengan bagian ini, sehingga hasil dari perubahan delta B out-nya ini itu adalah sebagai berikut. Rho BV cos theta dikalikan dengan delta A. Jadi di sini cukup berbeda ya. Kalau misalnya di sini ini terkait dengan kontrol surface, dan juga surface-nya itu lurus dan tidak memerlukan integral, dan ini harus diintegralkan ya. Kemudian akan kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah ya persamaan yang tadi ya. Jadi ini adalah perubahan sifat ekstensif pada sisi outlet ya, adalah rho BV cos theta dikalikan dengan dA. Artinya untuk mendapatkan B out-nya ini harus kita integralkan ya. Artinya B dot out ini integral dari dB out atau integral CS control surface pada sisi outlet dan sini ya. Nah, juga di sini ada vektor notasi yang akan kita gunakan di sini ya. Dikarenakan tadi kita akan memproyeksikan V terhadap sumbu normalnya, artinya V cos theta di sini ini kita ubah dengan notasi sebagai berikut. Nah, sehingga untuk B out di sini adalah integral dari control surface untuk outlet rho B V cross product ya. V dot n dot product ya. V dot n topi dikalikan dengan dA. Nah, ini untuk outlet. Nah, sekarang kita berfokus pada untuk inletnya ya. Nah, dimana kalau inlet di sini, ini artinya arah vektor normalnya itu di sebelah kiri, dan sedangkan untuk V-nya itu di sebelah sini ya. Artinya kalau misalnya kita proyeksikan terhadap sumbu normalnya, artinya di sini dia akan ada bernilai negatif, akan berkebalikan dengan B out-nya di sini ya. Nah, sehingga ini terkait dengan penurunannya itu akan saya lewati, dan yang pasti dia akan memiliki nilai negatif di sini ya, karena kalau misalnya tadi normalnya ke arah kanan, yang ini normalnya ke arah kiri, maka integral dari untuk inletnya itu adalah negatif integral control surface inlet dikalikan rho B V dot n topi dikalikan dengan dA. Setelah kita mendapatkan hubungan antara B dot out dan B dot in ini, kita kembali ke hasil ini ya. Ini adalah teorema transport Reynolds. Nah, kemudian dari hasil integral ini, kita bisa substitusikan kedua persamaan antara outlet dan inlet ini masuk ke dalam persamaan ini ya. Jadi, sekarang yang akan kita fokuskan terlebih dahulu adalah bagian sisi ininya. Nah, sehingga terkait dengan B dot out, B dot in ini adalah integral CS outlet dikurangi, ini kan dikurang, dan juga ini ada negatifnya juga dari yang inlet di sini, integral CS inlet rho BV dan seterusnya ya. Artinya terkait dengan control surface di sini, ini adalah outlet dan inlet ini bisa kita sederhanakan menjadi control surface saja dari sisi yang kita tinjau di sini ya. Nah, jadi terkait dengan ini ya, terkait dengan vektor terhadap normal di sini, ini saya breakdown, ini ada pada buku Munson ya. Jadi ini terkait dengan konfigurasi kecepatan terkait dengan permukaan kontrol surface-nya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah kontrol surface untuk
untuk gambar A, ini adalah control surface untuk gambar B, dan juga ini control surface untuk gambar C ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah control surface untuk A, ini adalah normal dari permukaan tersebut, dan juga di sini V ini adalah arah kecepatan V-nya ya. Jadi dia masuk di sini. Nah, sehingga V.N-nya ini adalah kurang dari 0 ya. Sehingga hasilnya itu ini adalah merupakan inflow ya. Jadi suatu aliran masuk ke dalam control surface yang ada. Nah, kemudian untuk yang B di sini ini adalah control surface yang dia miring ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini adalah distribusi kecepatannya. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini, kecepatan di sini dia itu tegak lurus terhadap normalnya. Artinya kalau misalnya seperti ini, cos theta terhadap normalnya itu adalah 90 derajat, artinya sama dengan 0, artinya di sini tidak ada aliran yang melintasi permukaan ya, atau control surface di sini ya. Dan juga untuk yang C di sini, dikarenakan ini control surface dan juga ini adalah normalnya, dan juga dia itu hampir sejajar di sini ya, mengikuti arah dari si normal surface, ini artinya ada outflow, artinya ada aliran keluar dari control surface ini. Nah, kemudian kita substitusikan antara ini ya, persamaan ini masuk ke dalam sini. Artinya dia akan menjadi bentuk seperti ini. Ini adalah teorema transport Reynolds, dan juga untuk perubahan B control volume dan dot T-nya di sini ini diubah dalam bentuk integral juga, sehingga hasil persamaan umum dari teorema transport Reynolds di sini ini adalah sebagai berikut ya. Ini adalah material derivatif dari perubahan suatu properties ekstensif dari suatu sistem per satuan waktu, itu adalah dalam bentuk kontrol volumenya dan juga dalam kontrol surface-nya. Jadi kira-kira adalah sebagai berikut ini. Kira-kira cukup sekian materi dari segmen 5B, yaitu dengan topik teorema transport Reynolds. Jika ada pembahasan yang kurang jelas, tentu saja Anda harus membaca pada buku-buku referensi yang ada. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.